Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Patricia Mamonto, nomor induk mahasiswa 4414-20007 dari kelas A Pendidikan Kimia semester 2 Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium, khususnya jenis-jenis bahan kimia berbahaya. Laboratorium kimia itu harus diusahakan merupakan tempat yang aman untuk bekerja dan bebas dari kekhawatiran terjadinya kecelakaan. Untuk itu, kita dan pengelola harus bersama-sama ikut bertanggung jawab, karena hanya dalam laboratorium yang aman kita dapat bekerja dengan efektif dan efisien. Untuk itu, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan bahan kimia berbahaya. Bahan kimia berbahaya menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 187 tahun 1999 adalah bahan kimia dalam bentuk tunggal atau campuran yang berdasarkan sifat kimia atau fisika dan atau toksikologi berbahaya terhadap tenaga kerja, instalasi, dan lingkungan. Intinya itu, bahan kimia berbahaya dapat merusak kesehatan dan lingkungan sekitar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk klasifikasi umum dari bahan kimia berbahaya yaitu terbagi atas 9 macam, yaitu yang pertama, bahan kimia beracun atau toxic substance, bahan kimia yang dapat menyebabkan bahaya terhadap manusia atau menyebabkan kematian apabila terhisap ke dalam tubuh karena tertelan, lewat pernapasan, atau kontak lewat kulit. Contoh, timbal, krom, benzena, asam sianida, karbon monoksida, dan debu abses. Yang kedua yaitu bahan kimia korosif atau corrosive substance, adalah bahan kimia yang mengakibatkan kerusakan pada jaringan hidup. Contoh, asam sulfat, gas klor, fenol, natrium hidroksida, formaldehid, dan nitrogen oksida. Yang ketiga yaitu bahan kimia mudah terbakar atau flammable substance, bahan kimia yang mudah bereaksi dengan oksigen dan menimbulkan kebakaran. Kebakaran yang amat cepat akan mengakibatkan ledakan. Contoh, aseton, fosfor, eter, benzena, dan heksana. Yang keempat yaitu bahan kimia yang mudah meledak atau explosive substance, suatu zat padat atau cair atau campuran keduanya yang karena reaksi kimia dapat menghasilkan gas dan tekanan besar dalam waktu yang pendek sehingga menimbulkan kerusakan di sekelilingnya. Contoh, trinitrotoluen, nitrogliserin, dan amonium nitrat. Kemudian yang kelima yaitu bahan kimia oksidator atau oxidation agent, bahan kimia yang dapat menghasilkan oksigen sehingga menyebabkan kebakaran bahan-bahan lain. Contoh, kalium klorat, kalium permanganat, hidrogen peroksida, dan peroksida organik. Yang keenam yaitu bahan kimia reaktif terhadap air atau water sensitive substance, bahan kimia yang amat reaktif terhadap air dan menghasilkan panas dan gas yang mudah terbakar. Contoh, logam natrium dan kalium. Yang ketujuh yaitu bahan kimia reaktif terhadap asam atau acid sensitive substance, bahan kimia yang mudah bereaksi dengan asam, menghasilkan panas dan gas yang mudah terbakar atau beracun. Contoh, logam natrium, kalium, permanganat, asam klorat. Kemudian yang ke-8 yaitu gas berdekanan atau compressed gas, adalah gas yang disimpan
disimpan di bawah tekanan tinggi. Contoh hidrogen, asetilen, nitrogen, dan etilen oksida. Kemudian yang terakhir, yaitu yang ke-9, bahan kimia radioaktif atau radioactive substance adalah bahan kimia yang mempunyai kemampuan memancarkan sinar radioaktif dengan aktivitas lebih besar dari 0,002 mikrocurie per gram. Adapun dampak bahan kimia terhadap kesehatan, yaitu yang pertama keracunan sistemik, yang artinya zat tersebut dapat beredar ke seluruh tubuh meracuni sistem kerja organ tubuh tertentu. Contoh benzena, timah, dan kadmium. Selanjutnya yang kedua yaitu gangguan pernapasan bagian atas, terutama disebabkan oleh gas-gas yang larut dalam air seperti amoniak, belerang dioksida, formaldehida, dan asam asetat. Kemudian yang ketiga yaitu gangguan pernapasan paru-paru sebagai akibat dari gas-gas yang sukar larut dalam air seperti klor, nitrogen, oksida. Kemudian dampak yang keempat yaitu asfiksian sederhana, yakni sesak napas karena kekurangan oksigen akibat adanya gas-gas inert seperti nitrogen, karbon dioksida, asetilen, dan gas metan. Yang kelima yaitu asfiksian kimia, yaitu sesak napas akibat adanya gas yang beracun seperti CO, asam sianida, dan asam sulfida. Yang keenam yaitu pembiusan atau hilangnya kesadaran oleh adanya gas-gas seperti klorofrom, aseton, etanol, dan toluen. Dampak yang ketujuh yaitu sensitasi, kepekaan pada bagian tubuh tertentu atau alergi sebagai akibat senyawa diisosianat, epoksi, formaldehid, dan debu. Yang kedelapan yaitu kanker sebagai akibat masuknya zat karsiogenik ke dalam tubuh seperti senyawa poliaromatik, aflatoksin, benzena, senyawa nitrogen organik, dan senyawa brom. Kemudian dampak yang ke-9 yaitu pneumokoniosis, terjebak partikel-partikel seperti silika, serabut abses dalam paru-paru. Kemudian ada beberapa jenis zat beracun yang menyebabkan beberapa akibat saat terpapar bahan kimia. Jenis zat beracun pertama yaitu logam. Jenis bahan ini mulai dari timbal, dapat mengakibatkan keracunan atau gangguan pada syaraf, ginjal, dan darah. Dan untuk jenis bahan air raksa juga dapat mengakibatkan keracunan atau gangguan pada syaraf dan ginjal. Dan untuk arsen dapat juga mengakibatkan keracunan atau gangguan pada metabolisme karbohidrat dan lemak. Senyawa yang lainnya seperti kadmium, krom, dan fosfor, saya tidak sempat menaruhnya di dalam video ini, tetapi untuk jenis bahan kadmium itu dapat mengakibatkan kanker, dan untuk jenis bahan krom dapat mengakibatkan iritasi dan kanker juga, dan jenis bahan seperti fosfor dapat mengakibatkan keracunan atau gangguan protein. Zat racun kedua yaitu bahan pelarut, bisa mengakibatkan pusing, koma, gangguan hati dan ginjal, penglihatan, syaraf pusat, leukemia, saluran pernafasan terganggu, dan dapat mengakibatkan penyakit pada ginjal dan hati.
Yang ketiga yaitu gas beracun, bisa berupa senyawa N2, He, Ne, asam sianida, asam sulfida, karbon monoksida, atau nitrogen oksida yang dapat mengakibatkan sesak nafas, kekurangan oksigen, keracunan, pusing, kejang-kejang, hilang kesadaran, mengganggu otak, jantung, iritasi, dan bisa berujung kematian. Racun yang keempat yaitu karsinogen, itu terdiri dari benzena, dapat menyebabkan leukemia, asbes dapat mengganggu paru-paru, bensidin dapat mengganggu kandung kencing, krom dapat menyebabkan borok, nitrit amin dapat mengganggu paru-paru, vinil klorida dapat mengganggu hati, paru-paru, syaraf pusat, dan darah. Kelima yaitu pestisida, terdiri dari argonoklorin, argonofosfat, dan dapat menyebabkan pusing, kejang-kejang, hilang kesadaran, hingga kematian. Setelah itu, agar lab tetap aman, kita juga harus mengenal faktor apa saja yang memudahkan zat untuk terbakar, yaitu yang pertama, batas konsentrasi bawah atau lower flammable limit (LFL) adalah batas konsentrasi zat terendah dalam udara yang dapat dibakar. Yang kedua, batas konsentrasi atas atau upper flammable limit (UFL) adalah batas konsentrasi zat tertinggi dalam udara yang masih dapat terbakar. Daerah antara LPL dan UPL merupakan konsentrasi yang mudah terbakar. Yang ketiga, titik didih adalah suhu di mana tekanan uap zat cair sama dengan tekanan atmosfer. Semakin rendah titik didih, semakin berbahaya karena semakin banyak uap yang dihasilkan pada suhu kamar. Yang keempat yaitu titik nyala adalah suhu di mana zat tersebut menghasilkan uap pada permukaan sehingga dapat dinyalakan. Dan yang terakhir yaitu yang kelima yaitu titik bakar atau ignition point, adalah suhu di mana suatu zat dapat terbakar dengan sendirinya atau tanpa dinyalakan. Mungkin hanya itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, dan jangan lupa subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.